bukan barangkali nih, sudah pasti Bapenda bisa kita kulik-kulik nih, apa aja sih sebenarnya? Bapenda ini baru ya, baru 2 tahun didirikan, tetapi tujuan mendirikan Bapenda itu adalah untuk mencapai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah muda, kembali lagi kita ketemu hari ini dan sudah ada Pak Sigit Alfian bersama kita di sini. Kita akan ngomongin menggali potensi PAD dan apa saja tantangannya. Ini jadi seru nih Pak ya. Masyarakat mungkin selama ini nggak begitu memperhatikan sebenarnya ada potensi apa aja sih. Yang kita tahu hanya suguhan dari misalnya terpampang di pada saat rapat paripurna misalnya. Oh ternyata ini nih sumber-sumber pendapatan asli daerah Kota Bontang. Nah barangkali, bukan barangkali nih, sudah pasti Bapenda bisa kita kulik-kulik nih, apa aja sih sebenarnya. Dan barangkali juga dari obrolan ini masyarakat bisa ikut berperan dan membantu Pak ya, mengoptimalkan pencapaian PAD Kota Bontang. Pak gimana Pak kalau ngomongin potensi? ini Ada banyak lubang semut atau gimana? ini kalau ketemu Tika ini memang nanyanya itu yang nggak terduga gitu. Jadi selalu mencari-cari gitu, karena memang saya akui kita muda-muda memang oke. Keren. Kepo Pak, kepo. Kepo ya? Kepo ya? Kepo yang berfaedah. Iya. Gimana Pak? Iya, jadi gini Mbak Tika, memang Bapenda ini baru ya, baru 2 tahun didirikan, tetapi tujuan mendirikan Bapenda itu adalah untuk mencapai kemandirian fiskal daerah. Ya. Nah, tentu kalau kita bicara kemandirian fiskal, tentu yang pertama saya harus gali seberapa besar potensi pendapatan asli daerah itu. Nah, kalau kita bicara potensi luar biasa, karena kalau Undang-Undang 28 tahun 2009 itu jenis pajak itu mulai PBB, BPHTB, pajak restoran, rumah makan, BPJ, air tanah, terus rumah potong hewan, perikanan, sampah dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara potensi, kebetulan ini cukup banyak. Saya melihatnya cukup banyak. Banyak, dan apakah semua sudah tergarap atau belum? Itu dia. Oh, itu pertanyaannya. Kalau kita bicara potensi, kemarin saya paparkan di depan pansel itu, saya paparkan ada potensi besar kurang lebih sekitar 900 miliar. Wow. 900 miliar. Nggak sedikit tuh, banyak itu. Banyak sekali itu Pak. udah tahapannya tentu. Mendekati APBD kita Pak. Mulai 1 triliun. Tapi pencapaiannya harus punya tahapan. Oke. Nah, makanya saya sekarang lagi bekerja sama dengan UGM untuk membuat roadmap namanya. Roadmap itu peta jalan ini kita kerjasamakan dengan UGM. Kita akan menyisir potensi itu. Contoh kalau kita bicara potensi perikanan saja. Bicara potensi perikanan itu, saya kebetulan kemarin sempat menjadi PLT Kepala Dinas Perikanan Kelautan. Nah, ternyata di sana di mana? Di DKP 3 itu Pak? Iya, Perikanan. di bongkar muat ikan itu namanya TPI. Iya, di TPI. Di TPI itu saya walaupun hanya 3 bulan, saya melihat ternyata ada potensi sekitar 5-6 miliar per tahun. Dari mana? Dari hasil bongkar muat ikan itu, pelelangan itu, dan pelayanan yang kita lakukan terhadap pemberian air dan sebagainya. Tapi selama ini kita nol, tidak memungut sedikit pun, padahal yang kita layani itu adalah pengusaha yang datang dari Balikpapan, Samarinda, Ukar, Sulawesi, bongkarnya dari Ronggala dan sebagainya, dari Majene, bongkarnya semua di TPI kita. Tapi semuanya gratis, hebat kan Bontang? Tapi di sisi lain ada potensi yang sangat besar. Nah, kendalanya di mana pertanyaannya? Tadi ada kan kendala kan? Kendalanya itu di Undang-Undang 23 tahun 2014.
Di situ dianggap teman-teman itu menjadi kewenangan yang 0 sampai 4 mil, itu dulu kewenangan daerah. Ya. Sekarang di undang-undang itu menjadi 0 sampai 12 mil kewenangan provinsi. Tetapi begitu kita dalami ternyata itu hanya masalah regulasi. Kita masih bisa bekerja sama dengan provinsi, membuat pemerintah kota bekerja sama dengan provinsi, baru membuat PKS. PKS-nya antara Dinas Pertanian Provinsi dengan Dinas Perikanan Kota Bontang, Bapenda Provinsi dengan Bapenda Kota Bontang. Buat PKS, buat regulasinya, buat aturannya, berapa bagian provinsi, berapa bagian pemerintah kota. Sederhana kan? Kalau kita mau buat kota 70%, provinsi 30%, itu jalan keluarnya. Bagi hasil ya, Pak? Bagi hasil. Tidak ada yang karena loss. memang berada di wilayah kita. Wilayah kita. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua, terutama UPD teknis. Itu baru ikan sudah 5 sampai 6 miliar. Kalau versinya Bati Erwaka malah 12 miliar. Oh, oke. Di paripurna disampaikan. Cuman kalau hitungan kami sementara ini antara 5 sampai 6 M. Nah, tapi lumayan kan? Segitu banyak itu. Itu baru dari sisi itu. Belum lagi potensi yang lain nanti ada pengembangan sampai lain. Ke 900 tadi Pak. Ayo gimana tuh? Kita bicara IMB, potensi IMB. Saya prediksi kotor saya sampai 7 miliar loh. IMB itu yang dulu contohnya begini nih. Ini mohon maaf teman-teman yang ada di perumahan. Waktu beli rumah itu rasanya tipenya tipe 70, 45. Ya kan, luas tanahnya lumayan luas. Sekarang nggak ada lagi tipe-tipe segitu. Dirombak jadi tipe 300, tipe 200. IMB tetap sama. Coba. Kalau kita hitung kotor saja ada 7.000. Rumah yang IMB-nya harus dirubah tipe. Sudah, kalau masing-masing kita buat pemutihan, kemudian retribusinya anggaplah tipe 70 menjadi 1 juta. Berarti kan 7 miliar potensinya. Kendalanya di mana? Nah, sekarang kendalanya di mana? Program ini kita luncurkan, kita bahas, tetapi ternyata ada kendala lagi. Ada undang-undang aturan baru yang kita harus mulai Agustus kemarin tidak boleh lagi mengut IMB. Tetapi kalau mengut boleh, tapi buat perda baru. Karena ada edaran dari Kementerian Dalam Negeri. Lagi-lagi regulasi. Dan sebenarnya masih bisa buat payung-payung hukumnya Pak ya. Untuk makanya kita kejar sekarang. Kami lagi membuat inisiatif Bapenda membuat regulasi tentang pajak dan retribusi daerah. Yang tadinya perubahan sudah 3 kali, tapi kita coba perbaiki lagi, kita buat baru karena kasihan kalau masyarakat bacanya kalau dibuat perubahan lagi, tapi buat baru sekalian dengan mengadopsi yang hal-hal yang belum masuk tadi. Seperti perikanan, terus nanti sampahan dan sebagainya, itu potensi sampah dan sebagainya itu kan banyak juga. Belum lagi kita potensi di Undang-Undang 8 itu yang paling lumayan itu yang lagi kita perjuangkan sekarang, PBB-nya PT Badak. PBB-nya PT Badak itu menurut versi yang kita dengar, penjelasannya dari DJ Pratama tempo hari waktu tahun 2019 saya awal menjabat itu, kenapa dibayarkan ke pusat? Karena masih kontrak karya. Kontrak karya itu kan dengan pihak asing, 25 tahun, 30 tahun. Tapi ternyata kemarin saya pertemuan lagi, saya bahas kembali. Saya nggak puas itu karena jawaban itu. Akhirnya saya bilang, oh ternyata kontrak karya itu habis di tahun 2019 awal. Nah sekarang udah menjadi milik Pertamina, udah punya milik Elman. Artinya seharusnya kembali ke Undang-Undang 28. Pasal 87 kembali ke daerah. Kembali ke daerah. Bayarnya harusnya ke pemerintah daerah. Karena di situ jelas sekali pasal-pasalnya. Nah, ini lagi kita perjuangkan. Berapa nilainya? 65 miliar. Sementara ini kita bagi hasil, kita hanya dapatnya sekitar 60%-nya. Tapi bentuknya bagi hasil. Tapi kalau itu masuk di PAD kita, dibayarkan di Bontang, maka full milik kita, 65 miliar katakanlah. Seperti itu. Itu potensi. Potensi yang lain, HGB, HGU, perpanjangan itu
di Undang-Undang 28 itu menjadi hak kita. Nah, kebetulan kemarin saya rakor nasional di Riau. Seiring sejalan, saya angkat itu. 3 pasal itu saya angkat Undang-Undang 28. Terus, daerah lain juga gitu, termasuk Gubernur Riau menyampaikan bahwa kita ini, PBBP 3 itu kalau di sana kan perkebunan ya. Mereka itu hanya dapat imbasnya saja. Sementara perusahaan jalan dan sebagainya itu, dia yang membiayai. Itu di daerah sawit ya, di daerah Sumatera. Nah, ini kita sepakat di rakor itu, kita sepakat karena saya usulkan itu tadi untuk menjadi perubahan. Alhamdulillah jadi rekomendasi di pemerintah pusat. Nanti akan ada perubahan Undang-Undang 28 khusus untuk bagi hasil. Ada perubahan Undang-Undang 33 tentang bagi hasil pusat dan daerah, itu dimasukkanlah itu. Janjinya kemarin itu dari narasumber Kementerian Keuangan. Yang mudah-mudahan ini berhasil. Kalau berhasil kan alhamdulillah. Paling tidak daerah merasakan. Walaupun stepnya 20, yang tadi HGB, HGU setiap 25 tahun kita dapat retribusi. Itu tadi yang saya hitung dengan BPK, jumlahnya hampir 900 M. Lagi-lagi apa yang usaha kita lakukan? Lagi-lagi kita harus membuat regulasi lagi. Sementara regulasi yang ada kita backup dengan Perda. Nah, ini sekarang kita godok. Tuh, ini inisiasi Bapenda seperti itu, dan Komisi 2 sangat mendukung. Makanya seharusnya hari ini undang Komisi 2. Biar kita keren jadwalkan, Pak. Kita jadwalkan. Keren. Karena Komisi 2 itu mitra kerja kita. Saya setiap rapat saya dikuliti sama Komisi 2 itu. Orang hebat-hebat semua di sana. Ada Haji Salam, ada Rustam. Banyak itu kalau kita menghadapi mereka. Tapi memang untuk mencapai PAD yang optimal, kan harus bekerja sama, Pak, ya? Berkolaborasi. Berkolaborasi. KIS yang saya sebutkan itu di proper perubahan saya, namanya KIS. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, kolaborasi. Seiring sejalan dengan misi Wali Kota Bontang. Itu yang harus dipegang. Semua masyarakat harus turun. Pak, tapi kalau sampai dengan saat ini, kalau kita boleh mengulik data, traffic PAD kita terus meningkat. Ya, alhamdulillah. Jadi walaupun masa pandemi, alhamdulillah Bapenda Bontang itu satu-satunya di Kaltim yang PAD-nya naik. Iya. Ini cukup bangga kepada Bapenda dong dengan timnya. Satu-satunya di Kaltim. Iya. Artinya di kala pandemi. Iya. Jadi tim Bapenda luar biasa dengan konsep sapu lidi tadi. Apa yang dibuat itu, Pak? Jadi provinsi itu bingung, Bapenda bener kayak ini. Zaman susah katanya. Bontang bisa naik. Kok bisa naik? Ya saya sampaikan bahwa di masa pandemi pajak rumah makan, hostel dan sebagainya sama dong turun. Tapi kan ada perusahaan-perusahaan yang memang baru investasi ke kita, yang dia harus membayar pajak PPHTB-nya dan sebagainya. Ini yang kita kejar. Kita negosiasi ke mereka, pendekatan, sehingga ini loh yang harus dibayarkan. Nah, pendekatannya ke perusahaan. Kalau perusahaan kan profit oriented. Apalagi perusahaan yang kelasnya ekspor. Yang ekspor, ya pastilah dia nggak merugi. Tapi kalau pedagang kaki lima dan sebagainya, ya pasti turun lah. Kalau rumah makan restoran turun. Tapi kalau perusahaan profit oriented, kan dia pastilah dia mau bayar. Ya alhamdulillah kita naik. Nah, itu strategi. Nah, ini kabar ini hari ini saya dapat telepon dari Sumbar. Apa tuh, Pak? DPRD Sumbar itu mau datang ke sini sama Bapendanya, mau datang bertamu di sini, mau dibanding. Wih, saya cukup berbangga walaupun kondisi kantor seadanya, didatangi dari Sumbar loh, keren loh. Nah, ini bisa naik PAD-nya di masa pandemi. Mungkin gitu, karena kepala Bapendanya Bontang ini suka cerewet kalau pertemuan nasional itu paling kencang gitu. Jadi Pak ya, jadi orang-orang jadi notice. Ini ternyata dibuktikan kok. Iya. Buktikan. Dan tahun 2020 kemarin salah satu DPRD di kabupaten di Kaltim ini datang ke Depdagri. Nah, dia bilang mau konsultasi masa pandemi, dia bilang. Bagaimana caranya? Dijawab sama Depdagri. Gak usah jauh-jauh, datang ke Balikpapan dan Bontang karena dua kota ini PAD-nya justru meningkat. Iya, bisa bertahan, bisa survive. Datang ke sana, coba dia bilang. Wih, datang bener ke sini, ada 9 orang datang tempat saya.
Saya jelasin sambil ketawa-ketawa. Oh begitu toh dia bilang. Luar biasa ternyata memang. Nah, kalau nggak ngobrol seperti ini, kita juga mungkin sebagai masyarakat awam nggak Ya. paham banget ya Pak. Ternyata oh iya ya, ternyata ada lahan-lahan PAD yang memang belum tergarap Betul. karena terkendala oleh regulasi tadi. Ya. Betul Tapi sekali. optimis Bapak Pak bisa Optimis lah. merubah regulasi itu. Iya harus optimis karena kita kan kerja bareng nih. Se-Indonesia kemarin sepakat yang pertama. Kemudian di tim kita juga di Bontang ya teman-teman didukung DPRD mendukung, di tim kita di Bapenda juga mendukung, pemerintah kota apalagi. Jadi ya optimis, tidak ada jalan buntu, semua kan KIS. Ya. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kolaborasi. KIS itu. KIS bukan cium-cium itu bukan loh. Kalau sekarang kita di 2021 ini proyeksi PAD kita Iya. PAD kita sekitar 208 dari target dari target 195. 190. Tertinggi nih selama Bapenda ada di sini. Di 2022 sudah mulai ancang-ancang. Iya. 2022 insya Allah naik lagi karena memang ada potensi-potensi yang kita gali tadi. Terus seiring dengan regulasi yang kita buat. Oke. Iya. Oke. Menurut saya jadi berbinar-binar nih wajahnya, matanya sebenarnya. Iya. Ternyata banyak duit kok yang bisa digarap di sini. Banyak duit bisa dibelanjakan lagi untuk masyarakat juga gitu. Oke. Mau potensi yang lain lagi? Duh, apa itu Pak? Ya, jadi gini, kalau mau mengangkat potensi, ini potensi yang sebenarnya untuk masyarakat kecil yang menengah. Jadi gini, konsep untuk naikkan PAD kita itu sederhana sebenarnya. Ya. Jadi kami pemerintah kota itu kedepannya akan membuat namanya gula. Gula. Oh, gula. Gula. Jadi prinsip gula itu di mana ada gula ada semut. Ada semut, ya betul. Nah, ke depan kami akan visi misi wali kota itu kan jelas ya. Ya. UMKM dan pariwisata. Nah, caranya bagaimana untuk menaikkan PAD dari sektor ini? Bagaimana caranya? Apakah itu membebani masyarakat? Oh tidak. Sederhananya, ketika kita mau naikkan sektor UMKM dan pariwisata, sederhana ini gula tadi. Buat event. Contohnya, kalau kita bicara cabur KONI itu ada 40 lebih. Betul. Separuhnya saja membuat event regional, nasional atau internasional. Kalau membuat event regional ada tamu 600 orang di Bontang, maka hotel penuh, rumah makan dikunjungi, kuliner dikunjungi, pariwisata pasti dikunjungi, pulang bawa oleh-oleh. Semuanya ini ada masyarakat kecil yang jualan laku semua. Itu baru satu event. Tapi kalau 20 event dalam setahun ditambah lagi OPD. OPD nanti ke depan ini disarankan tidak selalu keluar daerah. Boleh keluar daerah, tapi buatlah event. 31 OPD itu nanti ada masing-masing buat event. Contoh nih Bapenda nih. Ya. Saya buat event rapat nasional pendapatan asli daerah se-Indonesia. Strateginya seperti apa? Kemudian narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, dari Kementerian Keuangan, lalu UMKM dan sebagainya. Pesertanya secara nasional. Tamunya ada berapa? 1000 katakanlah. Hotel penuh. Ya kan? Rumah makan dikunjungi, pariwisata dikunjungi, pulang bawa oleh-oleh, ojek laku juga. Pendapatan pajak meningkat. Pendapatan masyarakat meningkat, pajak rumah makan, pajak restoran, UMKM laku, enak dong, naik semua. Pendapatan per kapita pasti naik, pendapatan per kapita masyarakat naik, otomatis Bontang menjadi kota yang sejahtera. Luar biasa, luar biasa. Ini PAD pasti naik otomatis. Iya. Wah, luar biasa emang sudah selayaknya Bapenda seperti itu memang Harus melihat dengan jeli semua peluang di mana ada uang. Nah, betul. Harus berbicara sudah dikaitkan dengan globalisasi, harus dengan digitalisasi. Betul. Itu harus itu. Oke, Pak Sigit, terima kasih banyak pencerahannya hari ini dan
mudah-mudahan potensi-potensi yang tadi sudah kita bahas bersama dengan kendala-kendalanya bisa ditanggulangi dan Ya, Kota insyaallah. Bontang bisa menyerap maksimal dari seluruh potensi yang ada di Kota Bontang sehingga PAD kita meningkat dan masyarakat makmur tentunya Pak ya. Iya, insya Allah, amin. Oke, Pak Sigit terima kasih banyak waktunya. Iya, terima Kita kasih. mudah-mudahan di lain waktu bisa kembali berdiskusi dengan Ya, Bapak. siap, Dan aman. kaula muda juga yang sudah stay tune di sini, sudah nonton kita juga terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.